Baik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda adalah entrepreneur kasih Allah. Keterkaitan dengan berbagai wirausaha yang kita punya, saudara bisa memberitakan kasih Allah, menyaksikan kasih Allah. Berbagai jenis usaha apapun begitu ya, bahkan kepada kompetitor Anda. Saudara bisa berbagi hatimu, berbagi kasihmu, bukan persaingan, bukan permusuhan, tapi inilah kesaksian bahwa Tuhan di dalam kami. Ya, sang entrepreneur yang ajaib itu memberikan solusi, memberikan kreasi-kreasi baru begitu. Sampai kompetitormu bisa berkata, wow ini yang lain ini. Kami copy paste produknya tetapi dia begitu lenting karena ada sumbernya di dalam saudara. Nah bicara Anda entrepreneur kasih Allah, entrepreneur itu terkait dengan kemampuan wirausaha. Kemampuan pengelolaan SDM, pengelolaan market saudara, pengelolaan kekuatan-kekuatan yang saudara miliki, skill saudara, sampai marketing saudara begitu ya. Sehingga mencapai pada tujuannya. Nah di dalam entrepreneur ini saudara bisa melihat ada foodpreneur untuk kuliner begitu ya. Saudara bisa melihat ecopreneur, penataan lingkungan, pengelolaan lingkungan yang bisa bermanfaat. Saudara bisa ketemu sosiopreneur, pengelolaan satu kemasyarakatan dengan bijak yang berguna untuk misi kemanusiaan Allah. Nah, berbagi kasih Allah memang harus teraplikasi di sana. Berbagai bisnis yang kita jalankan, medicalpreneur, obat-obatan, farmasi, medis kedokteran, womanpreneur, wanita karier, sampai kepada edupreneur, edukasi, pendidikan sekolah-sekolah begitu. Dan banyak trainer lainnya. Menyangkut entrepreneur sebenarnya keterkaitan untuk memaksimalkan potensi Anda. Memaksimalkan keahlian, bahkan waktu sebagai kesempatan anugerah Tuhan. Waktu itu. Ya, untuk menceritakan ini loh, kasih Allah sedang bersama saya dan action di sana. Entrepreneur juga terkait mengembangkan gagasan-gagasan unik, pikiran-pikiran, ide-ide yang kreatif, inspiratif dan bisa praktikal. Langsung dipraktekkan. Orang berkata, wah lain ini ceritanya ya. Dia bukan mengcopy dari tahun ke tahun yang sama. Ada sesuatu yang baru. Sehingga orang bertemu dengan entrepreneur sang ajaib itu saudara, Tuhan di dalam saudara. Entrepreneur juga terkait dengan memotivasi, mempengaruhi orang, punya impact terhadap sesamamu. Membangun satu teamwork yang solid, menjadi cerminan begitu. Mau itu di pelayanan, mau dunia pendidikan, mau di dunia market, mau di dunia di mana bisnis saudara ada. Orang bisa melihat, wah ini keren ini. Ada tali temali agape love yang indah di sana. Entrepreneur terkait dengan mengambil keputusan-keputusan yang strategis. Menata hari depan itu jelas begitu. Termasuk SDM bisa punya prospek. Sehingga orang berkata, wow iya ya, sungguh Allah hidup. Sang entrepreneur yang ajaib itu hidup. Dan sebaiknya entrepreneur itu tidak dimaknai pada hari Minggu saja begitu. Aku menjadi seorang wirausahawan yang kudus dalam tanda petik pada hari Minggu. Senin sampai Sabtu sudah betul-betul sekulerisme, sudah hedonis dan lain-lain. Itu kekeliruan sebenarnya ya saudara. Harusnya kita bisa berbicara, Tuhan ada di dalam hidupku dan hadir untuk segala hari. Untuk segala musim kehidupan. Ya Minggu itu ibadah raya, kami bersekutu bersama umat. Tapi Senin sampai Sabtu saya bisa berbicara, wow ini aplikasi, ini terapan. Orang bisa menyaksikan sungguh dahsyat kasih Tuhan di dalam bisnis saya. Gitu ya saudara. Nah kalau saudara lihat di Alkitab, ada contoh-contoh entrepreneur. Hanya kita mengenal istilah itu di masa-masa sekarang. Sebenarnya Abraham di masa lalu adalah entrepreneur yang dahsyat untuk peternakan. Sangat kaya dan kambing dombanya. Kemenakannya pun dibagi-bagi. Ya, Lot kemenakannya dibagi-bagi berkatnya atas sana. Raja Salomo juga entrepreneur yang dahsyat internasional. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22 kalau saudara teliti. Kapal-kapal Tarsis itu dengan muatan emas, perak, gading, gajah. Sampai hasil bumi yang begitu hebatnya itu tambang-tambang dimuat. Wah, keren itu saudara. Yusuf juga entrepreneur. Di tengah paceklik yang panjang di Mesir, dia menata memanage sehingga tidak kekurangan gandum pangan dengan baik selama 7 tahun. Bahkan Kanaan yang sedang paceklik panjang belanja gandumnya ke Mesir saudara. Ternyata Yusuf orang yang diperkenan Allah, entrepreneur. Lydia dari Tiatira juga entrepreneur, woman trainer dia.
Dia bisnis produk kain yang spesial untuk dipakai kalangan bangsawan dan para sultan. Dan ini menjadi sponsornya pelayanannya Rasul Paulus. Jangan keliru ya saudara, wanita-wanita tidak bisa diabaikan di dalam pelayanan. Zaman pelayanannya Yesus ya, itu ada perempuan-perempuan yang ikut mendukung pelayanan Yesus, termasuk Yohana, istri Kusa yang menata istana Herodes dengan keuangannya mensuplai pelayanannya Yesus. Jangan main-main ya. Ternyata di masanya Rasul Paulus juga ada itu para wanita-wanita yang mensuplai dengan kekayaannya untuk misi pergerakan Injil. Juga ada wanita-wanita di RRCC. Kan begitu saudara. Ya jangan lari kemana-mana ya toh. Juga ada. Ayo mari kita bikin bukti begitu ya saudara. Keluarga Priscilla, Aquila dan Rasul Paulus juga entrepreneur. Membuat tenda. Berguna bukan untuk perkemahan-perkemahan pada waktu itu dunia padang pasir. Pijakan ayat firman Tuhan. Yang pertama dari Matius pasal 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. 3 kata kunci di sini, hati, jiwa, dan akal budi. Kalau saudara rincikan dalam salinan Alkitab aslinya, saudara ketemu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu itu lef-lefaf itu jantung. Dalam ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan setiap detak jantungmu. Kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu anakku. Kasihilah Tuhanmu. Nafas hidupmu, detak jantungmu, edar darahmu. Dari nafas kasih karunia Allah. Amin. Ya, setiap jalanmu ada di dalam kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan dengan segenap jiwamu. Dengan seluruh spirit hidupmu itu jiwa ya. Ya. Seluruh pengalaman-pengalaman hidupmu, mau suka duka, mau di puncak kesuksesan, mau itu ada di lembah atau di proses, kasihilah Tuhan. Ya, bukan kasihilah mamon untuk musiman begitu saudara, bukan. Kasihilah Tuhan. Satu kali waktu bisa mamon itu hilang daripada saudara. Jabatan itu bisa hilang, tapi kasih akan Yesus tidak akan hilang. Agape love tidak hilang dari saudara. Kasihilah Tuhan dengan tujuan hidupmu, jiwamu itu di sana. Aku punya destiny yang terbaik. Ya, kasihilah Tuhan untuk pencapaian itu. Kasihilah Tuhan dengan keputusan-keputusan pentingmu. Saat mengambil keputusan penting, kasihilah Tuhan. Kasih Tuhan. Dengan nafas kasih Allah saya memutuskan ini. Nah, begitu ya saudara. Itu dahsyat. Punya nilai-nilai kehidupan, value kehidupan, kasihilah Tuhan. Punya keyakinan, punya komitmen yang gigih, kasihilah Tuhan. Sampai kasihilah Tuhan dengan budayamu. Bukan budaya yang mengendalikan Injil, Injil yang menggarami dan mengendalikan budaya Anda. Itu baru sehat, saudara. Ya, sebab budaya bisa berganti-ganti. Saat turun-temurun tidak pernah budaya punya nafas kekal. Akan mengalami juga pembaharuan, bisa transformasi budaya. Tapi Injil kekal. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru nafasnya kekal adanya. Karena sabda kehidupan. Kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu, maksudnya kasihilah Tuhan dengan segenap pikiranmu. Pengembangan potensimu yang terbaik. Kasihilah Tuhan. Bukan untuk bangga diri, bukan. Kasihilah Tuhan dengan pendidikanmu yang terbaik. Saat wisuda, ya saat promosi. Terima kasih Tuhan, ini anugerah. Kalau bukan anugerah, tak tercapai ini. Kalau bukan anugerah, berhenti di tengah jalan. Begitu. Kasihilah Tuhan dengan hasrat citamu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu kata Alkitab. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di Matius pasal 22 ayat 39. Memakai kata agape love untuk dirimu. Agape love. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan ego untuk sesama. Tanpa syarat aku mengasihi. Ikhlas rela aku mengasihi ini. Sekalipun berbalas yang tidak gayung bersambut. Tapi aku ikhlas tetap berbagi hidupku. Nah kasih agape love itu seperti itu. Totalitas utuh. Tidak sepenggal. Sepenggalnya berisi motivasi tendensi tertentu tidak. Murni saja. Bersih saja. Nah itu maksudnya agape love. Di dalam agape love itu mampu menembus batas-batas primordial. Primordial itu segala jenis orang.
Berbagai latar belakang ada di gereja ini, suku bangsa, agama, budaya. Tapi kita bersama-sama, kamu milik Tuhan, aku milik Tuhan, kita keluarga di dalam Tuhan. Itu yang mahal saudara. Dari sini saudara bisa berkata, kasihilah musuhmu. Nah, ya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada dia, mintalah berkat bagi orang yang mencibirmu, mengutukmu, mengata-ngataimu, berdoalah bagi orang yang mencacimu. Itu akan tergenapilah kalau sudah bernafas dengan agape love. Mari kita bedah lebih lanjut bahwa Anda bisa menjadi entrepreneur kasih Allah yang dahsyat itu. Sifat kepribadian dan perilaku entrepreneur. Ya, untuk menggenapi bahwa kita bisa menjadi entrepreneur kasih Allah di dunia usaha kita sampai kepada sesama kita, aplikasinya sampai kepada musuh, begitu ya. Di tempat pekerjaan manapun yang dipercayai, nomor satu fokus. Hidup maksimal untuk capai tujuan hidup berarti fokus. Arah mata saudara mesti jelas, jangan gagal fokus. Optimis percaya bahwa Tuhan melakukan yang terbaik. Optimis, Tuhan aku mempercayaimu. Segala tantangan musim daya beli yang lemah. Tapi aku tetap mempercayaimu, Tuhan sedang memproses lakukan yang terbaik. Antusias, entheos. Artinya di dalam Tuhan, entheos itu. Entheos. Hidup dalam spirit ilahi yang aktif. Pelihara, jaga, rawat itu di mezbah hatimu. Siang dan malam. Karena itu bangun pagi, bangun mezbah Tuhan. Ada spirit ilahi yang aktif. Terima kasih Tuhan, ini hari baru. Lembaran hidup baru. Ada anugerah baru. Ada peluang baru, ada relasi baru, ada potensi yang baru. Asah di sana. Mulai selangkah demi selangkah. Berapapun persentase yang mulai nanjak, aku akan bersyukur bahwa Allahku tidak tidur atas masalah ini. Tangkap ini ya saudara. Di dalam sifat kepribadian perilaku entrepreneur itu juga karakteristiknya problem solving. Dia mampu temukan akar masalah, lalu solusinya hikmat Allah atasnya. Ya. Konsisten, punya ketaatan dan keteguhan sampai akhir. Ya. Latih hidup ini untuk konsisten, mengerjakan sesuatu yang dipercayakan pimpinan di mana kita kerja, dalam pelayanan, kerjakan aja dengan tekun. Tidak untuk menjadi semua. Di bidang mana saudara spesifikasi, terasah di sana, ahli di sana, tekuni. Selesaikan, jangan bengkok. Sampai akhir. Sebab ini menyangkut kepercayaan promosi berikutnya. Baru kerja sedikit, gagal fokus, belok. Gagal fokus, belok. Makin jauh aja kita ini saudara. Ya. Tidak untuk menjadi semuanya, tidak mungkin. Hanya Allah untuk segala-galanya. Tapi pribadi kita spesifikasi. Sahabatmu spesifikasi. Kawan-kawan teamworkmu spesifikasi. Sehingga saudara bisa bilang gini, terima kasih kawan, kau melengkapi hidup saya. Nah kan keren. Ya, aku ada hari ini dan tetap dalam anugerah Tuhan semua berjalan dengan indahnya pencapaian tujuan ini. Karena kamu yang lengkapi saya. Sahabatmu juga bisa ngomong yang sama. Wes mustahil untuk menjadi idola segala-galanya. Buang pikiran itu jauh-jauh. Paradigma berpikir itu buang. Tidak mungkin. Nanti malah jadi berhala saudara. Ya, jadi dewa kita kalau untuk semuanya. Tidak mungkin sekali lagi. Saudara tidak akan mungkin bermain dalam satu alat musik semuanya saudara pegang. Saudara sebentar kaki, saudara ngedrum tangan, saudara main gitar, mulut saudara untuk apa nanti? Tiup trompet Pak. Ya lalu jidat kita main keyboard gitu kah? Bentuk kita enggak karuan saudara kalau mau jadi semua. Enggak akan karuan sudah. Lepaskan itu, lupakan saja itu. Ya, jadilah spesifikasi dan berarti bagi sesamamu. Konsisten. Keteguhan sampai akhir, komitmen perjanjian, pengabdian dalam visi. Punya komitmen yang gigih. Ya, komitmen terikat erat begitu dalam perjanjian. Selesaikan visi itu. Setiap kita kan punya visi perusahaan, punya visi pribadi, punya visi keluarga, punya visi hari tua. Gak salah itu saudara. Iya, konsep rubah paradigma ini. Jadi, Nip kerja keras, Nip mumpung 20, Nip 30, Nip wah top nom, rentangkan. Wah ini pas potensinya, raup hasil, sikat sana, sikat sini. Wah kapan lagi Nip ya toh, 40, 50. Begitu masuk 55 mulai.
Waduh Tuhan, aku capek ini Tuhan. Iya. 60 mulai melengkung badan. Wah, mulai sakit-sakitan. 62 osteoporosis. Lutut masuk kopling. Kopling 1, kopling 2. Tanjakan sudah berat ini nih. Aduh, sakit bangkiang nih. Ya. 67 mulai. Batuk-batuk. Sesek napas. Mulai toh. 70 ngelihat peti, 71 terjun ke peti. Cas, selesai. Innalillahi. Ya. Nggak begitu kamusnya. Ya. Kita bisa punya visi di usia produktif. Ya toh, 30 tahun, 40 tahun. Tas. Lepas 40 tahun, 55 tahun. Bisa punya visi berikutnya yang next level. 60 tahun ke atas punya visi hari tua. Kenapa harus bengkok begitu toh? Lakukan itu. Allah punya visi. Di Alkitab saudara ketemu orang-orang Abraham hari tua. Ya panjang-panjang Nuh lepas. Musa Kaleb lepas. Sekarang usiaku 85 tahun. Aku telah mengabdi kepada Yosua 45 tahun. Saatnya Tuhan aku minta Hebron untuk masa depan. Dikasih sama Tuhan. Hebron punya peristiwa tersendiri. Mengenang ya hal-hal indah. Di Hebron itu ada makam nenek moyang juga. Keren saudara. Di Hebron juga tempat pelantikannya Daud. Banyak hal kalau saudara baca Alkitab dengan teliti, wah ini bisa jadi gambar peta teladan, bisa menjadi peta konsep masa depan saya. Ya, jadi mari ya, ubah paradigma berpikir, wah kerjaan Nip yang rentang sampai nanti 50-55 sudah mulai menurun loh Nip. Ya, jadi cepat keraskan, rentangkan sampai rasa tali urat mau putus. Nanti 60 enak Nip, jalan-jalan Nip ya. Saya kok lihat yang begini ini 60 memang jalan-jalan ke Tiongkok, ya ke Singapura, tapi rumah sakit maksudnya, jalan-jalan rumah sakit saudara. Ya rajin sekali kontrol kemana? Singapura. Saya pikir jalan-jalan, gak taunya rumah sakit saudara. Ya sayang amat. Ya terlalu rentang urat syaraf saudara. Ya bocor nanti klep jantung kita. Gak bagus, gak bagus. Sudahlah, ya. Cermat melihat kesempatan di tengah kesulitan untuk terobosan. Itu entrepreneur. Ya, seharusnya termasuk kita, ya umum termasuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, harus punya jiwa entrepreneur. Cermat melihat kesempatan di tengah kesulitan, kelemahan untuk bikin terobosan. Termasuk SDM, teamwork. Bukan untuk nyacat, bukan. Dampingi saja, nanti kan tembus. Mari kita lihat lebih jauh. Kalau saudara lihat ini, filosofi entrepreneur. Selalu melihat kesempatan anugerah Tuhan di tengah kesulitan sesama atau teamworknya atau sahabatnya. Ini filosofi. Filosofi, philia dan sophia dalam bahasa Yunaninya. Philia kan persahabatan, sophia kan kebijaksanaan. Jadi filosofi itu benar-benar satu kebijaksanaan yang mengikat satu persahabatan. Dihidupi bersama. Nah filosofinya entrepreneur itu bisa melihat. Membangun persahabatan itu kan sulit saudara. Banyak gula, banyak semut, banyak. Ya toh, sedikit gula, sedikit semut. Gak ada gula, gak ada semut. Saat kita di rumah sakit, gak ada kawanmu ada di sana. Apalagi di ruang ICU. Sudah gini-gini, step-step gini saudara. Nggak ketemu kawan sahabat sejati. Susah cari sahabat sejati. Nah filosofi ini harus ditanam keras-keras. Bisa melihat kesempatan anugerah Tuhan di tengah-tengah kesulitan partnermu. Sebab ini untuk kesetiaan juga pasangan kita loh saudara. Ya, untuk kesetiaan ikatan perjanjian juga dengan anak-anakmu sampai prospek masa depannya. Ya, harus terikat di sini. Nah perumpamaan penabur, kerap kali kita lepas perumpamaan penabur dianggap sepele. Oh iya itu hanya tanah hati. Benih ditabur oleh sang penabur pinggir jalan. Oh tanah hati memang pinggir jalan. Ini tanah batu, ini tanah semak duri. Nyatanya tidak. Ya, ini ada inspirasi yang baru, pencerahan begitu tenang, temukan ada hal yang indah. Ternyata benih pinggir jalan itu dengar firman segera tidak percaya. Karena sudah ada mental block. Ternyata di dalamnya. Meneliti ketemu orang-orang dengan religious block. Dengan budaya, culture block. Begitu dengar firman, gak nyangkut. Lewat ya. Coba kita teliti yang pertama ya. Tanah hati pinggir jalan. Kembali lagi ya. Mata sang entrepreneur mampu melihat
kesempatan-kesempatan anugerah untuk satu pengubahan yang lemah dan tidak berdaya. Mental blocknya orang pinggir jalan, hati pinggir jalan, hidup dalam kebenaran diri sendiri, ego, dalam ketaatan agamis, religius block, aturan taat, ini budaya kami turun-temurun, nenek moyang kami, ya, ibadah lahiriah, itu orang-orang mental block. Begitu dengar firman, apa ini? Oh, enggak cocok. Enggak cocok. Kami terima turun-temurun enggak seperti ini. Lewat begitu. Nah, perlu dipahami iblis tidak pernah gentar dengan aturan-aturan agamis. Iblis enggak pernah gentar dengan ibadah-ibadah lahiriah. Enggak ngefek ke batin. Dengar gini lepas. Kami sudah terbiasa dengan aturan-aturan baku kan begitu Saudara. Ya. Iblis itu gemetarnya dengan saat anugerah salib. Menginvasi hidup saudara, mentransformasi, menembus kutuk dosa, hancurkan, tutup pintu neraka dan angkat orang benar naik ke sorga. Wah, mahal itu. Tebus, benarkan, merdekakan, angkat ke sorga. Ini iblis gemetar yang tidak ditemukan saudara. Nah, Yesus melakukan ini. Sebenarnya Rasul Paulus itu hati pinggir jalan. Waktu sebelum Rasul sangat ketat hidup sebagai orang agamis. Ya, keturunan suku Benyamin. Suku Benyamin itu sukunya Raja Saul, raja pertama Israel. Berasa dirinya ke orang ningrat, hebat, taat akan cacat, taat akan Taurat, tidak bercacat celah. Muridnya Profesor Gamaliel. Ya, kalau sekarang taruhlah STT Gamaliel misalnya begitu ya. Gamaliel itu cucunya Rabi Hillel. Rabi Hillel itu dituakan dalam penyusunan Talmud, membedah Taurat dengan rincian beratus pasal dan beratus butir-butir ayat berikutnya, ya, lalu diikuti menjadi tradisi lisan maupun tertulis turun-temurun di bangsa Yahudi. Itu Rabi Hillel. Turun ke Gamaliel, Gamaliel mendidik Paulus, betapa spesialnya Paulus. Karena itu mental blocknya keras. Dengar ini loh, Yesus Mesias yang diurapi. Siapa? Mesias yang diurapi. Gini kah? Lewat pinggir jalan. Karena itu untuk pertobatan Paulus perlu buta saudara. Perjalanannya ke Damsyik buta dia 3 hari 3 malam. Ananias dikirim tumpang tangan, melek matanya tidak langsung dipakai. Diasingkan Tuhan di tanah Arab untuk dikulitilah itu. Bahasa saya dipelonco sama Tuhan. Dibersihkan. Ya, dibolak bangkir, ya, dijungkir balikkan tanah hatinya yang begitu keras terhadap Taurat itu saudara. Ya, untuk menerima anugerah selesai itu menggemparkan dia. Dia menjadi rasul apostolos untuk bangsa-bangsa. Menyeberang dari Timur Tengah sampai Eropa. Dia merintis Filipi, jemaat pertama di wilayah Eropa itu. Ya, meluas sampai Spanyol, bergerak mana-mana Rasul Paulus. Dan jangan kaget, karena dia memang ahli kitab. Seluruh Allah urapi dia. Tempo lalu kamu ahli kitab untuk Taurat. Sekarang aku urapi kamu kata Tuhan menjadi ahli kitab untuk menulis perjanjian baru. 2/3 suratan dari perjanjian baru, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, Titus, Filemon, itu ditulis oleh Rasul Paulus dengan ilham roh. Betapa dahsyatnya. Allah gak akan membuang potensi Anda. Tapi Anda membutuhkan anugerah. Bukan untuk kebanggaan, tapi ditransformasi menjadi manusia baru, manusia ilahi untuk proyeknya Tuhan ke depan. Tangkap ini ya saudara. Ya. Rasul Paulus yang tadinya begitu ya ortodok, begitu keras diubah. Ada nama lain, ternyata seorang Farisi juga anggota Sanhedrin yang hebat. 71 anggota penatua dari legislatif yudikatif kaum elit Yahudi. Itu Nikodemus yang datang malam-malam, bagaimana Rabi bisa dilahirkan kembali, aku sudah setua ini. Ya, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Gak ngerti itu Nikodemus. Gak ada ajaran ini di Taurat kami. Ya, apakah aku sudah setua ini harus masuk kembali ke rahim ibuku dan keluar lagi? Bukan itu Nikodemus. Dilahirkan dari firman dan roh, mengalami transformasi ilahi. Ya, dan akhirnya Nikodemus dilahirkan baru loh saudara. Terus ada satu nama lagi, Yusuf Arimatea, yang memberi pinjaman kubur yang masih baru untuk jenazah Yesus diletakkan di sana.
Nah itu Yusuf Arimatea. Orang kaya itu saudara. Orang kaya. Termasuk kaum elit Yahudi 71 anggotanya. Yang kedua kita belajar mengenai tanah batu-batu. Sekali lagi sang kreator yang ajaib, entrepreneur yang ajaib, Yesus Tuhan itu mampu mengubah. Rasul Paulus yang ortodok, hati pinggir jalan jadi hati yang subur. Karena itu buka peluang hatimu, rubah paradigma berpikir. Ya, ini yang tanah batu ini. Hidup dalam marah, biasanya hati keras itu hati yang suka marah itu. Meledak dalam kalau bahasa psikologi itu. Mendidih terus. Ya ya panaskan 7 kali ya. Seperti dapur api Sadrak Mesak Abednego. Panaskan terus, panaskan 7 kali meledak dalam. Tor ya. Marah, dendam ya. Kapan saya bisa balas? Penuh penghakiman. Dengar firman penuh dengan kritik-kritik yang tajam. Tapi dia tidak punya solusi. Nah jelasnya di situ. Itu hati marah. Hati batu itu di sana. Kalau dengar firman ya pasti sebentar dan tidak akan berakar hati batu. Hati keras itu menutup pintu anugerah bagi pertobatan dan keselamatan bagi orang lain. Hati keras. Buka hatimu, ya cairkan itu. Beri kesempatan dan ruang anugerah Tuhan untuk rubah orang. Bisa. Firman ini pedang mata 2 ya. 1 untuk luar, 1 bisa untuk dalam. Nabi Yunus, nabi loh ini, penyambung lidah Allah. 1 untuk dalam. Firman ini bisa untuk jemaat, bisa untuk pengkhotbah. Dan yang terbaik, pengkhotbah yang baik, pengkhotbah yang dibajak oleh firman. Yang hancur hati dulu sebelum berbagi kepada jemaat. Itu yang terbaik. Yang punya pertobatan dan totalitas di kaki Tuhan. Berjam-jam dia punya perenungan antara aku dan Tuhan. Punya urusan pribadi. Punya bongkar-bongkaran hati dengan Tuhan. Bukan untuk pencitraan. Bukan untuk lomba khotbah. Bukan. Tapi pembalikan tanah hati. Tebab tidak ada satu jiwa pun datang kepada Tuhan kalau bukan roh Tuhan yang menggerakkan, menggetarkan orang itu bukan. Jadi sekali lagi tidak usah bermain di sana. Bermainlah dengan tanah hati yang mau menjadi tanah subur. Yunus ini penyambung lidah Allah bisa marah sama Tuhan. Apa-apaan. Dia nabi yang ditetapkan untuk Samaria, kerajaan Israel Utara. Ingat khotbah beberapa waktu lalu yang Israel pecah jadi 2 setelah kematian Salomo, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara yang 10 suku, ibu kota Samaria. Nah Yunus diutus ke sana. Sementara yang menjajah Asyur. Niniwe itu ibu kota Assyria kuno, yaitu kerajaan Asyur itu. Nah Yunus diutus ke ibu kotanya Asyur yang pernah menjajah, memporak-porandakan kerajaan utara, merusak identitas harga dirinya kerajaan utara, dikawin campurkan orang Irak dan lain-lain timur tengah sana, dicampur adukkan di wilayah Samaria. Sehingga buram kerajaan utara, 10 suku yang hilang, pernah mendengar itu? 10 suku Israel yang hilang kalau saudara search di Google, ya ini yang diporak-porandakan ini. Jadi Yunus waktu diutus ke Niniwe dia marah. Ada apa diutus saya ke sana? Hujani saja sama api. Kutuk saja itu Niniwe. Itu kota najis, kota mesum, kota dagang, perdagangan termasuk mesum di dalamnya. Hancurkan saja. Terus dia lari ke Tarsis. Bertolak belakang dengan Niniwe. Dimakan ikan besar, dimuntahkan setelah 3 hari. Suruh Tuhan, balik. Allah punya kedaulatan begitu. Kalau sudah gitu jangan ngelawan saudara. Kalau ngelawan dipukul biasanya, pincang kita. Kayak Yakub begitu dah, punya seni begitu. Kekerasan-kekerasan hati itu pasti ada upahnya. Bukan alam teganya. Bukan tuh saudara, Allah gak tega. Tapi karena terlalu keras dengan prinsipnya yang bukan hatinya Tuhan. Biasanya Allah kasih, nak karena kamu terlalu keras, aku kasih kenang-kenangan dikit aja ya. Kalau dicubit mama kita, ya paling ya luka merah sedikit. Kalau dicubit Tuhan saudara, bengkoklah kita saudara. Ya, Nabi Yunus akhirnya balik, begitu dia sampaikan berita pertobatan untuk Niniwe, dia kaget, dia pun nangis habis-habisnya. Terjadi pertobatan massal besar, puasa massal sampai hewan pun tidak makan di Niniwe. Untuk puasa pertobatan. Dan pertobatan sejati itu sebenarnya yang begini. Bukan tobat, sorry ya Tuhan, ringan gitu. Sorry ya,
besok balik lagi, itu tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat begitu saudara. Tunggu game point aja itu, tobat kumat ya. Ya. Pertobatan ya begitu, ratapan yang begitu hebat. Yang ketiga, ketemu tanah hati semak duri. Ya. Tanah hati semak duri itu punya keunikan, kemapanan, nyaman, tapi kena tekanan atau perubahan dia nggak tahan. Dia mau mempertahankan zona nyaman, sekaligus di dalamnya ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti tabungan saya berkurang, deposit semua sertifikat, waduh berkurang deh. Ya, karena zona nyaman terus hatinya diselimuti dengan semak duri. Begitu saudara. Nah, hidup dalam kenikmatan dunia kekayaan sekaligus di dalamnya kekhawatiran untuk masa depan itu kerap kali menghiasi ya keberadaan kita wirausaha ini ya, begitu. Kalau saudara tangkap di Alkitab, hati semak duri itu cara Allah mendidik lewat padang gurun yang cukup panjang. Jadi jangan marah. Memang dibutuhkan padang gurun untuk hati yang pernah nikmat-nikmat hidup. Contoh Musa. Kita nggak sampai kebayang ini ya ceritanya. Loh kok Musa bisa dapat pendidikan setelah tahu, diteliti-teliti ya ini dapat pencerahan seninya begini. Aduh, iya ya. Musa itu 40 tahun diangkat anak putri Firaun. Mapan, sangat mapan. Tepuk tangan 1, sudah ada iramanya. Tepuk tangan 2, tepuk 3. Dayang-dayang datang memberi makanan santapan raja-raja. Dalam sejarah tertulis, Musa salah satu panglima Mesir yang berhasil dan jago berperang. Salah satunya bangsa Ethiopia wilayah Afrika pernah ditaklukkan untuk pelebaran Mesir sampai ke Afrika. Karena itu waktu itu budaya Mesir sangat besar, sangat jaya, kejayaan Mesir sangat besar. Ternyata Musa ikut menghiasi ini saudara. Ya. Sekarang di tengah kemapanannya, Tuhan suruh dia, bawa umatku keluar. Wow, kamu ngomong sama Firaun, paduka mulia Mesirmu itu, ya. Ini bukan tanah perjanjian, umat Israel yang sudah beranak pinak di tanah Goshen itu saudara, di masanya Yusuf itu. Wah sudah berjuta itu di sana, 2,5 juta untuk kepala keluarga aja. Belum anak istri bukan? Waduh, ya. Wah. Ya, sementara enggak kuat aku, bagaimana ini umat Israel pasti berontak. Mereka nyaman dipelihara di Mesir, tempatnya subur. Sekarang saya bawa harus melintasi padang gurun yang panjang sampai ke tanah Kanaan, apa-apaan. Tuhan aku gak bisa, aku gak pandai bicara. Aku kasih Harun, diam kamu. Itu loh. Kalau orang sudah dimanjakan dengan zona nyaman, nikmat hidup itu ya saudara. Kecenderungan kita itu banyak alasan. Kebaktian aja lupa. Kebaktian jam berapa sih? Dulu waktu menderita doa puasa terus. Kebaktian doa terus gak absen. Setelah limpah, wenteng sekali. Hai wede. Singapura belanja, ya sebentar Vietnam, sebentar Hong Kong, ya terus dia, ajojing aja, asik pokoknya, ya begitu loh Pak, kok lama ndak kebaktian? Sampai lupa jam berapa ya kebaktian? Alamak ya, Taman Mumbul itu masih ada loh saudara. Taman Mumbul, Nusa Dua itu masih ada, salib itu sama batu nisan itu masih ada, jangan lupa. Enggak panjang itu yang kita punya itu, bakal ditinggal. Belak-belakannya begitulah. Bapak ini judes amat. Lah gimana caranya ngingetkan yang begini nih, sudah lupa tempo lalu kayak apa setianya begitu. Nah Musa banyak alasan tapi tidak menyelesaikan. Akhirnya penampakan Tuhan lewat apa? Hatimu itu hati semak duri. Kamu mapan toh, sekaligus kamu khawatir toh, ketemu Firaun. Kamu juga khawatir toh, berjuta umat kamu bawa melewati padang belantara. Pasti umat akan reaksi. Israel kan bangsa yang tegar tengkuk, suka marah-marah. Ada apa kamu bawa kami ke padang gurun? Enak mati di Mesir. Ingat bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Waduh, ingat sambal ulek kan begitu saudara. Marah-marah terus. Itu ada ayatnya loh saudara yang saya ngomong tadi itu. Iya. Ada apa? Memang kurang kuburan kah di Mesir? Gak kuat itu Musa sudah bayangkan dia. Tetap Tuhan bilang, oke, kamu mau seperti itu. Waktu Tuhan panggil, lepas kasutmu. Dia ngelihat semak belukar yang menyala. Sebagaimana hatimu semak belukar. Sekarang saya kasih demonstrasi di mukamu.
semak belukar tapi menyala dalam kemuliaan, terbakar tapi tidak hangus. Ibaratnya Tuhan ngomong gini, Musa, hatimu di sini. Kalau kamu lihat sekarang semak belukar ini menyala oleh api kemuliaanku dan tidak hangus, aku mau bakar semak hatimu itu. Dan kamu tidak perlu hangus. Kamu bisa jadi alat pilihan di tanganku jauh lebih dahsyat daripada 40 tahun. Kamu jadi anak putri Firaun Mesir. Maut itu saudara, itu maut benar. Karena itu Musa, ikuti programku kata Tuhan. Masuk padang gurun. 40 tahun padang gurun. Panjang bukan? Setelah umur 80 tahun baru Musa sekarang hadap Firaun, lepaskan umatku. Demonstrasi mujizatnya, belah laut merah. Bah, di sini saudara. Sekali lagi pendidikan rohaninya buat kita berharga. Saudara yang pernah nikmat-nikmat dunia yang lalu, ya, yang pernah macam-macam nikmat dengan kelimpahan, jangan kaget kalau Allah masukkan ke padang gurun ya. Demi untuk cuci bersih itu semua. Sampai ke titik nadir terendah. Untuk lauk pauk di meja makan pun sampai begitu susahnya. Allah izinkan itu semua. Allah akan lucuti itu semua, kemewahan-kemewahanmu, keberadaanmu. Allah lucuti titik zero sampai ke titik minus. Padang gurun ini diizinkan untuk saudara ketemu semak belukar yang menyala. Selesai itu diciptakan baru, bisa lenting kembali, bisa dipulihkan Allah. Allah tidak sulit. Allah sekali lagi tidak sulit memulihkan hidupmu. Yang sulit kalau dirimu kecewa dan marah sama Tuhan sementara padang gurun. Jadi penghambatnya bukan Tuhan. Diri kita yang semak belukar pelihara terus hati ini. Marah kecewa terus, kok gini Tuhan? Kalau Allah balik tanya, lah kenapa kamu begitu nikmat kamu lupa sama aku? Sekarang aku ingatkan ini, kamu marah aja. Wes gak anak-anak Tuhanan, gak kebaktian-kebaktian. Seluruh anak-anakku tak suruh murtad sama Tuhan. Loh, ini kan susah saudara. Memangnya surga rugi kalau begitu kan susah nanti kita. Iya. Ya, mari balik lagi. Yang tadi omongan saya enggak ada ayatnya ya saudara. Ya, ya. Itu nalar TikTok aja ya. Tak-tok gitu. Nalar karambol begitu. Nah, kalau Anda menuduh Tuhan seperti kecewa dan marah begitu, sementara Allah punya program yang terbaik, kenapa Anda melupakan Tuhan? Anda tidak marah kepada dirimu sendiri dan kecewa kepada dirimu sendiri. Bukankah berkat itu dari Tuhan? Nah, kurang lebihnya begitu kalau bahasa halusnya. Nah, kesaksian terakhir paling enak ini kalau kesaksian akhir Pak. Saya mau tepat waktu. Cocok kurang 6 menit. Asik, ya toh? Dr. Yohanes Sunardi, ya, ahli gizi, public figure, pernah diangkat menjadi duta BPJS, sembuh dari lumpuh total dan bisu. Ini cerita panjang ini. Ceritanya bergulir seputar 4 tahun prosesnya. Disaksikan baru 2024 kemarin di Radio Bahtera Yuda dalam wawancara di Surabaya. Dia cerita, 20 November tahun 2020, sementara masa COVID, ya para suster dan para perawat-perawat sampai dokter-dokter pakai baju hazmat itu saudara, kayak astronot itu. Di situ saya kena lumpuh. Kelumpuhan sekaligus bisu. Saya seorang dokter, ahli gizi, jadi saya tahu proses kelumpuhan itu ada tahapannya. Naik jam per jam, tek. Dan saya ada di tahap yang terakhir. Yang kategori lumpuh bisa seumur hidup, tidak bisa jalan kembali. Saya ada di situ. Bertalian dengan masalah ini, istri saya menyimpan beritanya. Sebenarnya dia sudah punya kanker payudara, tapi baru cerita waktu saya seperti itu. Yang aku juga kanker. Waduh, saya terpukul. Ya, terpukul keras. Benjolan sebesar jeruk nipis ada di payudaranya dan harus dioperasi. Dan kategori kanker istrimu stadium 4. Wah, hancur dia. Ini orang bukan ecek-ecek. Ya, dia aktif pelayanan, gereja aktif. Mau gereja desa, mau gereja kota dia datang. Dan dia tidak memperhitungkan uang persembahan. Cinta Tuhan orang ini. Dan dia aktif untuk memberi.
aktif memberi. Bukan dari uang gereja. Aktif dia memberi. Mencintai Tuhan. Sampai ke panti asuhan. Pelayanan sosial dia lakukan. Dan dia pernah dipanggil tingkatannya perusahaan besar-besar. Sampai ke Istana Sultan begitulah untuk proyek gizi kehidupan kesehatan para sultan. Dia sudah pernah. Dan dia harus mengcancel waktu sakit, dinyatakan sakit mengcancel 278 khotbah, saudara, nggak main-main. 120 seminar dia harus cancel. Antri itu orang. Menaun itu antrinya. Nggak main-main, bukan ecek-ecek, bukan. Dia cerita satu penyakit yang panjang. Waktu saya bisu, saya juga nangis karena sepertinya saya keluar suara. Saya ngajak ngomong. Terus diginikan. Yo, kamu itu bisu. Nggak denger suara. Dia nangis lagi, hancur lagi. Dengar istrinya seperti itu, hancur lagi. Iya. Beratus kali digeledek pakai kursi roda di rumah sakit. Dr. Sutomo Surabaya. 394 kali mondar-mandir sampai hafal dari tukang parkir, satpam sampai hafal semua, saudara. Siapa Dr. Sunardi? Berat sekali. Ya. Dan pernyataan para dokter, hasil medis dari wilayah Indonesia, ceknya sampai Singapura, cek sampai Belanda, dikatakan Anda lumpuh seumur hidup dan Anda tua di kursi roda. Pedih. Anaknya yang masih kuliah datang, Papa. Karena dengar dari kawan-kawannya, papamu habis semuanya. Kamu enggak mungkin bisa kuliah. Nangis ini anak, enggak tahan Dokter Sunardi. Tuhan, enggak bisa ngomong, bisu ini. Ya, mau apa ini? Kecewa, marah dia. Anakku bisa murtad ini. Ya, Papa, enggak Tuhan-Tuhanan, Papa enggak usah Tuhan. Papa kan melayani Tuhan kok seperti ini. Mama juga begitulah. Sekarang aku mana masa depanku, apa-apaan ini? Enggak Tuhan-Tuhanan, aku enggak mau sudah. Enggak ke gereja sudah, enggak gereja-gerejaan. Pedih saudara. Perih. Yohanes Sunardi cerita, saya kehilangan semuanya. Jabatan saya hilang, gimana vakum kok kedokterannya, kan harus dipertanggungjawabkan. Kan kedokteran harus ada aktivasi toh. Aktif untuk berapa seminar yang harus dipenuhi dan seterusnya itu toh. Wah betul Tuhan, aku kehilangan finance semuanya. Sudah ini anakku enggak bakal bisa kuliah sudah. Ya kehilangan. Terus Tuhan mak ngomong simple. Bagi aku enggak sulit loh menyembuhkan kamu. Dia kayak terpanah. Di titik itulah pribadi. Ada waktu-waktu tertentu Allah mau pribadi dengan Anda tanpa orang lain. Aku urusan sama kamu. Di waktu-waktu ini Yohanes Sunardi ngomong. Bagiku enggak sulit anakku. Kesembuhan buta melihat, lumpuh jalan, lompat mati, bangkit enggak sulit. Tapi yang sulit itu hatimu sudah marah dan kecewa sama aku. Itu yang sulit. Kamu yang pegang kuncinya kok, bukan aku. Aku enggak paksa kamu. Kamu bukan monster, bukan robot saya kendalikan pakai remote. Kamu punya keputusan, kamu marah, kamu kecewa sama aku. Di mana Tuhan? Di mana? Ya, sudah kehilangan segala-galanya. Permisi, gereja-gereja yang dia sering pelayanan itu pendetanya gantian datang. Sembayang, puasa. Datang lagi jam sembayang lagi. Datang lagi sampai akhirnya capek saudara. Capek pendeta-pendeta berdoa sampai bilang gini, sudah diterima aja ya Dokter Yohanes. Ya, gak apa-apa lumpuh tapi masuk sorga. Loh saudara, enak toh? Bagus loh kata-kata itu, menghibur sekali. Tapi gimana saudara mau jadi kesaksian? Ya toh, gak apa-apa lumpuh masuk sorga. Ya pastilah, ya gak ada ngefeknya kok. Fisikmu itu sama masuk sorga gak ada ngefeknya. Jadi andai kata kamu tetap lumpuh, tapi percaya Yesus toh sorga tetap terbuka. Kan begitu. Yohanes bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau lihat. Aku mau jalan. Aku mau jadi kesaksian, aku sehat, baru aku mati. Jangan aku masuk surga seperti ini. Tuhan ngangguk. Sekali lagi Tuhan ngomong, gak sulit buat saya. Tapi yang sulit kamu jangan kecewa. Terus dia ngangguk. Setelah penyerahan. Sampai perawat yang tukang geledek kursi rodanya itu loh. Perawatnya itu loh saudara. Sampai bilang gini, Pak Yo.
Katanya Bapak itu ahli gizi, teorinya ketat loh. Memang betul saudara. Wong dia sebelum stroke lumpuh ini sama bisu itu, hasil check up 1 hari sebelumnya semuanya bagus. Bagus sudah, mokel, kolesterol, gula darah dan seterusnya itu bagus semua. Karena itu sampai tukang geledeknya bilang, wis percuma Bapak ngajari gitu, Bapak sendiri kayak begini, gak usah lah ngajar gitu-gitu. Ya, tukang geledeknya ini yang sudah 394 kali masuk keluar dokter Sutomo itu. Sampai akhirnya bilang gini, mana Yesusnya Bapak itu? Wah itu yang paling sakit. Dokter-dokter pun bilang, mana Yesusnya Bapak? Berapa itu ratus pendeta sudah masuk sini? Mana Yesusnya Bapak? Pedih gak saudara digituin? Sakit gak berdaya, mau ngomong apa? Ya, malah yang tukang geledek kursi roda bilang gini, Pak Yo kalau sampai bisa jalan lagi ya. Enggak usah jalan sempurna, jalan bisa turun dari kursi roda. Saya akan ngesot kayak suster ngesot itu loh saudara. Saya akan ngesot dari UGD ini sampai tempat parkir sana itu loh Pak. Biar dilihat banyak orang. Ngejeknya itu sampai gitu. Penyerahan total ini Dokter Yohanes. Ringkas cerita step by step. Dalam waktunya Tuhan disembuhkan betul. Sampai dia berkata, satu kesaksian ini, dokter-dokter rumah sakit sampai tahu semua saudara. Perawat juga tahu, sampai satpam tahu. 712 orang yang lumpuh di rumah sakit Dr. Sutomo. Hanya satu yang kembali berjalan, Dr. Yohanes Sunardi. Hanya satu yang kembali berjalan. Wah, dokter-dokter kaget terpana. Loh. Ya, setelah ketemu Tuhan dan dapat kunci dari Tuhan begini. Kamu ngomong aja ya, bahwa hanya oleh anugerah Tuhan dan kasih Tuhan saya ada dan bernafas hari ini. Jadi kesaksianmu bukan kesaksiannya Yohanes Sunardi lagi. Tapi kesaksian Allah di dalam dirimu. Entrepreneur kasih Allah di dalam dirimu. Kamu medical trainer bukan? Ya toh? Tapi kesaksianmu kasih Allah yang membuat aku seperti ini. Jadi dia ngomong, terus dia, wah memang Yesusmu ajaib yo. Dokter-dokter bilang begitu. Terus dia ketemu sama perawat yang tukang dorong keretanya itu saudara. Ketemu gini, loh Pak Yo, mundur, kok bisa berdiri Pak Yo? Ya, waduh. Terus dia mulai ngeliat, iya aku janji ngesot ya. Terus dia ngeliat gini, waduh masih rame loh Pak Yo. Masih rame, ini masih jam besuk. Nanti malam aja ya, saya tak ngesot dari sini. Terus Pak Yo sambil jabat tangan bilang gini, enggak kawan, kamu salah. Saya datang kepada kamu bukan mau nagih ngesot, katanya begitu. Saya itu hanya mau kasih tahu. Ini anugerah Yesus yang sembuhkan. Saya minta satu aja sama kamu. Kamu percaya Yesusku, kamu ngalami yang sama. Kamu percaya Yesusku ini bukan untuk kutok. Ini bukan hanya buat saya saja anugerah ini, untukmu. Akhirnya minggu berikutnya sudah ditemukan orang ini masuk di dalam gereja saudara. Indah bukan? Ini profilnya Yohanes Suwardi. Diwawancarai Ragu Bahtera Yuda, ya Oktober 2024 kemarin. Mami saya juga ada di sini. Mami saya umur 81 tahun. Saya kalau saksi ini mengenang gitu, ya kegigihan iman orang tua saya. Umur 81 tahun, Mami Karolin sahabatnya untuk orang-orang Golden Egg. Tiap pagi ngirimi ayat-ayat. Umur 81 tahun tidak pikun. Ngetik ayat sendiri, kirim. Ketik ayat sendiri, kirim. Ya, sampai matinya saudara. Ya, saya rasa mami saya bisa lebih panjang umur kalau enggak kegemukan. Sayang mami saya kegemukan. Memang tinggi tapi gemuk mami saya. Gagah begitu saudara. Ya, sayang, eman gitu ya. Tapi berpulangnya indah dengan Tuhan. Ya, dihidupi ya saudara. Demikian firman Tuhan ya. Enggak usah tepuk tangan saudara. Kalau saudara sudah menghidupi nanti pulang saudara menang. Nah minggu depan saudara kan saksi toh di Komsel saudara. Iya memang aku kuat tuh. Firman itu mengubah aku. Paradigma berpikir. Nah itu saudara baru. Wah terima kasih Tuhan. Terus minggu datang lagi di kebaktian saudara tepuk tangan yang keras-keras. Nah itu lebih berguna. Daripada saudara nepui tangan khotbah saya. Begitu ya saudara. Karena isinya juga ayat. Ya untuk Tuhan juga. Ya. Terima kasih untuk memperhatikan. Mari kita teduhkan hati dan menerima perjamuan.